PKU Talk, We Need to Talk bersama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. PKU Talk, We Need to Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel podcast Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo bersama saya Dila. Sahabat PKU, kali ini kita akan berbincang mengenai vaksin COVID-19 dengan salah satu dokter spesialis anak ya. Langsung saja kita sapa. Apa kabar Dokter Gali? Baik-baik saja, alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah sehat, baik ya Dok ya. Ya Dokter. Ini kami ingin mungkin sharing ya Dokter ya terkait dengan vaksinasi COVID untuk anak seperti itu. Mungkin kalau misalnya kita tahu seperti itu Dokter, untuk vaksinasi yang selama ini dilaksanakan itu kan biasanya berfokus pada mereka yang sudah berusia 12 tahun ke atas, seperti itu ya Dok ya. Sementara akhir-akhir ini sudah mulai ada imbauan untuk mereka anak-anak yang berusia 6 sampai 11 tahun, begitu Dokter ya. Nah, menurut Dokter seperti itu, ini kan baru ya Dok. Mungkin Wonosobo aja belum ya Dokter ya? Sepertinya sudah beberapa tempat. Sudah beberapa tempat ya Dok ya. Nah, mengapa sebenarnya penting untuk dilakukan vaksinasi COVID-19 kepada anak-anak yang usianya masih 6-11 tahun, Dokter? Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PKU Wonosobo yang saya cintai. Jadi kenapa vaksin COVID-19 ini penting ya, khususnya di usia 6-11 tahun ya. Memang secara angka kejadian COVID-19 di usia segitu memang anak-anak ya, khususnya di anak-anak itu kalau di Indonesia sekitar 12-13% dari jumlah total ya. Angka kematiannya di angka 0,2% atau 0,4%, sebenarnya lebih tinggi daripada negara-negara maju ya. Oh gitu Dok? Ya, penting kenapa? Satu, bahwa anak itu juga bisa menderita penyakit COVID dan juga bisa menularkan. Jadi nggak hanya dewasa yang bisa menularkan ya. Nah, tujuan vaksinasi kita tahu bahwa ada dua, yang tujuan umumnya adalah terbentuknya herd immunity ya. Iya betul Dokter. Jadi herd immunity kan kalau dihitung populasinya sekitar angka yang tervaksinasi minimal 70%. Artinya kita untuk membentuk herd immunity yang pertama tujuannya ya. Termasuk adalah anak-anak ya. Yang kedua adalah anak-anak pun kan ada kondisi-kondisi tertentu tujuan khusus, yaitu melindungi supaya anak tidak sakit COVID atau kalaupun sakit tidak berat. Nah itu yang tujuan khususnya. Jadi kenapa vaksin COVID-19 ini juga penting. Nah kita tahu bahwa tahapannya untuk vaksinasi itu dari Komnas, dari ITAGI ya. ITAGI itu jadi lembaga yang menangani urusan ahlinya di bidang imunisasi ya. Katanya yang pertama adalah kan dewasa nih Mbak. Betul, dewasa, kemudian dewasa habis itu remaja. Remaja ya, usia 11 tahun ke atas. Nah, sekarang 6 sampai 11 tahun. Bahkan nanti kalau udah ini sukses bisa menekan, bahkan angka kasusnya juga turun, nanti ada juga vaksinasi untuk balita 1-5 tahun. Oh, seperti tahapnya ya Dok ya? Kedepannya. Nah ini kan kita udah tahap setelah remaja, sekarang anak-anak. Nah tujuannya tadi untuk membentuk herd immunity. Yang kedua juga, kalaupun anak itu kena sakit, karena anak pun tetap teresiko terpapar, yang kedua resiko menularkan juga. Jadi gitu. Berarti memang tahapannya itu ternyata dari yang paling besar dulu dewasa, seperti itu kemudian turun seperti itu ya Dok. Karena kan vaksin butuh penelitian Mbak. Betul. Jadi tahap yang balita ini sedang proses penelitian uji klinis. Mungkin ternyata setelah dari hasil penelitian dan pengamatan kejadian COVID seperti itu, ternyata pada anak-anak tinggi kemudian diputuskanlah seperti itu ya Dok ya. Oke. Nah ini sebenarnya cukup banyak dikhawatirkan seperti Dokter, karena kan saya juga beberapa kali melakukan jadi tim vaksinator juga. Itu karena mungkin kemarin trennya seperti itu ya Dok ya, di area dewasa kemudian remaja seperti ini, tiba-tiba ada himbauan untuk ke arah anak-anak seperti itu. Nah ini beberapa ada yang masih mengkhawatirkan, mengingatkan ada KIPI juga ya Dok. Nah ini sebenarnya berbahaya atau tidak Dokter untuk anak-anak gitu? Jadi untuk anak aman ya vaksinasi ya, dan efektif. Kenapa aman dan efektif?
aman itu adalah ada lembaga yang melakukan penilaian terhadap vaksin ya, yaitu BPOM kalau kita ya. Nah, kalau di Amerika itu ada FDA, kalau di kita ada BPOM. Nah, untuk vaksinasi yang untuk usia 6 sampai 11 tahun itu sudah mendapatkan izin penggunaan darurat atau EUA ya, jadi Emergency Use Authorization. Jadi sudah ada ya, Dok? Udah. Jadi setelah fase klinis, uji klinis 3 dapat izin EUA dari BPOM, maka itu boleh digunakan ya. Untuk jenis vaksinnya apa? Jenis vaksinnya yang mendapatkan izin penggunaan darurat saat ini untuk usia 6 sampai 11 tahun di Indonesia hanya satu. Oh, hanya satu. Yaitu Sinovac. Sinovac itu kan perusahaannya. Nah, jenis vaksinnya CoronaVac atau COVID-19 Bio Farma ya. Jadi Bio Farma itu ada kerjasama dalam hal bahan bakunya sehingga diperbanyak di kita di Indonesia. Oke, berarti sesungguhnya tidak perlu terlalu mencemaskan seperti ya, Dokter aman, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, penelitiannya memang efektif ya, gitu. Jadi nggak usah perlu khawatir Bapak Ibu di rumah ya. Jadi jangan ragu untuk lakukan vaksinasi COVID-19 pada anak ya, khususnya usia 6 sampai 11 tahun. Betul. Nah, itu dia, Dok. Mungkin sebenarnya dari masyarakat sendiri yang lebih mengkhawatirkan mungkin lebih kepada efeknya, mengingat di tingkat dewasa seperti sampai remaja juga kadang-kadang ya ada terlihat efek sampingnya seperti itu ya, Dok ya. Nah, kalau untuk anak-anak sendiri mungkin sejauh ini dokter mungkin barangkali kan di Ikatan Dokter Anak Indonesia seperti itu untuk pelaksanaan vaksinasi kepada anak 6 sampai 11 tahun ini untuk efek samping mungkin yang pernah atau mungkin muncul mungkin KIPI ya. Iya, betul. KIPI-nya itu seperti apa gitu betul, Dokter? Jadi KIPI yang kita tahu bahwa KIPI itu kan kejadian ikutan pasca imunisasi. Iya, jadi betul. Untuk KIPI pada Sinovac kita lagi kembali ke jurnal penelitian ya. Jadi sampelnya di usia segitu itu paling anak dan remaja kemarin sekitar 1.772 sampel dari jurnal itu. Reaksi KIPI-nya sangat ringan sekali. Jadi paling banyak adalah reaksi lokal. Reaksi lokal dari jurnal itu dikatakan itu cuma 5% untuk paling banyak itu adalah nyeri lokal ya. Nyeri lokal itu 5%. Sisanya pengerasan, ada kemerahan, kemudian nyeri agak panas gitu ya, nyeri sini itu cuma sekitar 1%. Oh begitu ya. Kemudian reaksi sistemik itu demam, lemes, nyeri kepala itu juga di bawah 5%. Artinya sangat kecil. Artinya KIPI ini juga sangat kecil sekali. Bahkan di penelitian itu KIPI serius itu sangat kecil kejadiannya. Jadi bahkan kalau nggak salah di jurnal itu dikatakan 2,8 kasus per 100 populasi, 100.000 populasi. Artinya dikit. Iya, ternyata kecil sekali aman, ya, Dok ya. Tetap aman. Jadi dan reaksi KIPI kan kita tahu reaksi KIPI cuma ada dua, reaksi lokal atau sistemik ya. Betul. Itu yang sama berat ya. Berat ini juga pada penelitian itu tidak ditemukan kasus berat. Jadi insya Allah aman. Oke, berarti kemungkinan kalau misal pun ada efek samping, kisarannya ya hanya lokal gitu yang nyeri. Dari penelitian itu dibagi dua kelompok, remaja dan anak-anak. Ya. Untuk reaksi paling banyak di KIPI di remaja, tapi ya tadi persentasenya sangat kecil ya. Tapi kalau di anak-anak lebih banyak ke reaksi nyeri lokal yang di remaja, kalau di anak-anak lebih ke arah demam ya, lebih banyak demam. Tapi tidak kasusnya sangat kecil. Sangat kecil sekali ya, Dokter ya. Oke. Kalau misal seandainya nih, Dokter, ada reaksi mungkin sistemik ya. Kalau misal untuk lokal itu kan kebanyakan memang cenderung masyarakat kita tuh sudah lebih memaklumi kayak gitu, namanya juga habis disuntik pasti kan ada sakit-sakit nyeri-nyerinya kayak gitu ya, Dok. Tapi kalau misalnya terjadi ada reaksi sistemik seperti pusing dan lain sebagainya atau mungkin KIPI lainnya, itu apa yang seharusnya dilakukan kayak gitu? Nah ini sama aja kayak kita persiapan pasca vaksinasi ya. Jadi yang pertama kalau reaksi lokal ya, kapan sih orang tua harus melaporkan anaknya ketika terjadi KIPI? Yang pertama ada nyeri lokal di daerah bekas suntikan, kemudian ada merah ya, kemudian ada pengerasan ya, kemudian lemes, ada perasaan yang tidak enak di badan, misalnya nggak enak badan ya, kemudian demam, nah itu segera harus dilaporkan. Nah
Bagaimana penanganan KIPI-nya? Untuk reaksi lokal, misalnya ada nyeri, ada pembengkakan, bisa dikompres dingin di area bekas suntikan ya. Okay. Kemudian untuk nyerinya bisa digunakan anti nyeri ya, yang aman ya anak-anak bisa menggunakan paracetamol sejenisnya gitu. Okay. Tapi jangan lupa untuk dilaporkan karena ini juga pendataan untuk KIPI, Komnas KIPI ya. Jadi kan setiap vaksin nanti dikasih sertifikat atau kartu vaksin. Nah itu di situ ada. Bila ada gejala KIPI, hubungi siapa. Nah, itu jangan lupa untuk dilaporkan. Karena untuk pendataan juga. Nah, kalau reaksi sistemik gimana? Ya misalnya pusing, ya sama dikasih obat anti pusing ya. Kalau demam dikasih obat penurun panas. Dan jangan coba sekali-kali ayah bunda di rumah memberikan paracetamol sebelum penyuntikan ya. Jadi tidak disarankan ya. Sering terjadi misinformasi di masyarakat ya. Jadi jangan. Jadi ketika muncul gejala KIPI baru. Oke. Itu ya. Gitu. Jadi jangan lupa. Nggak usah khawatir ya. Gitu. Ya. Ya, setelah kadang-kadang juga memang ada yang waktu itu pernah juga cerita ke saya kemarin ada nyeri terus kemudian saya kompres pakai air panas. Loh, kok pakai air panas malah? Harusnya air dingin ya dokter yang benar ya. Ya, dari beberapa referensi ternyata pakai kompresnya dingin. Air dingin seperti itu ya. Ya, jadi untuk di luka, untuk reaksi lokal ya. Betul. Oke, nah berarti tapi kalau demam ya dikompresnya kompres hangat. Kalau jangan konsepnya demam ya. Kemudian kalau kurang cairan ya sampai lemes ya cukup rehidrasi, cairan yang cukup aja minum memangnya itu. Oke. Jadi sebenarnya penanganannya juga penanganan yang sederhana. Umum ya, ya dok ya. Oke. Nah, seandainya dokter kita mungkin ayah bunda di rumah itu memiliki PKU Muhammadiyah Wonosobo, keramahan sebenarnya.